Adel ke polisi laporkan kami Betty. Kami pun laporkan Adel ke polisi. Kami berdekat dengan Adel Setiawan tanpa hati membuat kegaduhan. Saat Adel diperiksa penyidik agar tak terus-terusan mengusik penjara tempat terbaikmu. Biar kapok tak tahu malu. Biar saatnya Adel diperiksa penyidik agar tak terus-terusan mengusik penjara tempat terbaikmu. Dia kapok tak tahu malu. Adel jangan nangis mulu. Jeruji kasih setia menemanimu. Rompi orang ke pakaianmu. Dia tampak ganteng selalu. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri, Jakarta. Pelaporan ini buntut Deddy membuat program mengirimkan anak yang dianggap nakal ke barak militer. Laporan ini dibuat oleh salah seorang wali murid dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam pelaporan ini, Adel menyerahkan dokumen-dokumen kronologi, video selama proses anak-anak di barak militer, dan bukti-bukti lain yang terindikasi ada unsur pidana yang dilanggar Deddy Mulyadi, salah satunya pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adel mengaku belum menemukan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami anak-anak. Menurutnya keluhan siswa bukan bagian yang harus dibuktikan. Namun, kata dia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menemukan sejumlah permasalahan hingga kejanggalan dalam pelaksanaan program pendidikan karakter Jawa Barat Istimewa besutan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Selain itu, program ini juga dipastikan tidak memiliki payung hukum. Di lain pihak, warganet geram atas laporan Adel Setiawan ini lalu rame-rame memberikan komentar begini. Nah, apa komentar warganet kepada Adel Setiawan? Mari kita simak komentar warga yang diunggah di berbagai akun TikTok. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasal ya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76K itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer, melibatkan anak-anak. Kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Tapi sejauh ini dari yang Bapak dengar, dari pelaksanaan pengiriman siswa itu ke barat, apakah ada keluhan-keluhan dari siswa atau seperti apa? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari bukti yang harus dibuktikan, tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap
melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu gak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak ini. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-undang Perlindungan Anak itulah yang kami laporkan kepada istri. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor, tidak. Ini saya dalam rangka melindungi anak. Like, comment, and subscribe. Dan share. Pasal yang dituduhkan Adel terhadap Kang Deddy Mulyadi masalah memasukkan anak ke barak yaitu pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 yang isinya seperti ini. Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau kepentingan lainnya serta membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Oke. Saya tidak ngerti dengan alasan Adel ini memasukkan ini, karena ini mungkin rasa benci saja. Kalau dia berniat untuk memajukan Jawa Barat, saya kira tidak akan seperti ini. Nah, rasa benci ini sehingga ingin memperkeruh suasana. Tetapi analisanya salah. Yang pertama di sini, tidak ada unsur perekrutan militer oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak dibentuk jadi tentara, tidak dilatih senjata, atau dilibatkan dalam konflik apapun. Ini tidak ada. Tetapi mereka hanya mengikuti pembiasaan, pembinaan karakter di lingkungan barak militer. Bukan pelatihan tempur. Ingat, di situ ada guru, di situ ada psikolog, di situ diberi makanan yang sehat. Nah, saya yakin Adel ini tidak berdiri sendiri. Tetapi Adel kayaknya ada yang membackingi. Afiliasinya nggak tahu kemana. Coba Anda bisa cari afiliasinya kemana, silakan tulis di sini. Dan kalau kita lihat, gitu ya, kalau kita lihat dari apa yang dilakukannya, kayaknya setiap yang dilakukan oleh Kang Deddy ini tidak bakal suka. Semuanya pasti akan dicari kelemahannya, akan dicari kekurangannya, karena niatnya bukan untuk memajukan masyarakat Jawa Barat, tetapi ingin melemahkan Kang Deddy. Tapi ingat bahwa Kang Deddy ini didukung oleh 95% rakyat Jawa Barat. Mereka merasa puas dengan itu. Bahkan dengan kegiatan yang memasukkan ke barak itu pun masyarakat puas. Ini bagaimana ini? Yang puas aja dilaporkan. Nah, ini berarti saya kira tidak akan berujung ini. Setiap ada sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy, pasti nanti dilaporkan terus. Dia mencari kelemahannya. Nah, tentunya ya yakin rakyat Jawa Barat akan membackingi Kang Deddy Mulyadi. Kalau Anda punya misalkan keinginan sesuatu, ya rakyat Jawa Barat pun ingin sesuatu. Oke, mudah-mudahan rakyat Jawa Barat paham dengan ini dan silakan berikan komentar di sini. Salam sukses dari Kang Obi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Adil Setiawan, saya terus terang merasa prihatin dengan apa yang Anda lakukan. Anda melaporkan KDM ke Barreskrim dengan pasal yang saya pikir masih perlu dikaji lagi penafsirannya. Perlu diketahui Bang Adel, KDM melakukan kebijakan dalam mendidik anak-anak khusus. Ingat ya, anak-anak khusus ke barak tentu bukan tanpa analisa hukum dan tanpa pertimbangan sosial. Kenapa kami merasa prihatin dengan apa yang Anda lakukan? Selama ini, seperti kita ketahui bahwa sistem pendidikan di negara kita cenderung berubah-ubah setiap periode kepemimpinan menterinya.
Kenapa nggak Anda kritisi kebijakan tersebut? Kemana aja Anda selama ini di saat anak-anak banyak yang tawuran, banyak yang teler di jalanan? Kenapa sekarang Anda malah melaporkan KDM yang sedang melakukan atau yang sedang berupaya untuk memperbaiki generasi penerus yang terjebak dalam pergaulan liar? Maka seharusnya Anda bertabayun dan berdiskusi langsung dengan KDM. Jika Anda punya keberanian untuk sekedar ngobrol, ya silakan Anda datang ke Gedung Pakuan. Atau barangkali kejauhan ya ke Lembur Pakuan Subang deh. Ini akan lebih terhormat daripada Anda menjadi bulan-bulanan warga Jawa Barat. Atau mungkin Anda punya motif lain di balik pelaporan Anda terhadap KDM, yaitu masalah lain. Ingat Bang Adel, kami sudah tidak ada harapan lagi, atau kami merasa pesimis dengan sistem pendidikan formal yang selama ini dijalankan terkait pendidikan mental dan akhlak. Maka KDM melakukan ini sangat kami setujui, karena kami merasa percaya dengan cara tersebut. Dan perlu diingat, Anda juga harus bertanggung jawab sebagai orang tua. Maka langkah Anda pun akan selalu kami kritisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adel Setiawan melaporkan KDM ke Bareskrim Polri. Kenapa, Mang? Mamang kaget ngedenger ini beritanya? Bukan kaget saya mah. Terus kenapa? Kopinya masih panas. Oh, kirain Mamang kaget denger beritanya. Ya nggak kaget kan, kemarin udah kita omongin sebelumnya. Iya ya. Terus gimana itu menurut Mamang? Ya saya kasihan lah sama si Bapak Adel teh. Nah, si Mamang malah jadi kasihan, kumaha? Ya ternyata dia itu pengangguran. Masa? Nggak ada kerjaan. Kok tahu si Mamang? Tahu dari mana kalau dia pengangguran? Si Mang Iwan nih. Mang Iwan kan kerja nih. Ya. Kalau bayar pajak motor, Mang Iwan ke Biro Jasa apa ke Samsat? Kalau saya mah biasanya ke Biro Jasa, Mang. Kenapa nggak bayar ke Samsat? Jauh, Mang. Kan saya kerja, nggak ada waktu. Lagian kan kalau ke Samsat harus hari kerja, nggak bisa hari libur. Nah, kan? Ya terus hubungannya apa? Si Pak Adel mah masih sempet ke Bareskrim. Udah beda kota, beda provinsi, masih sempet. Bukan hari libur lagi, hari kerja lapornya. Berarti kan itu saking nganggurnya, Mang Iwan. Nggak ada kerjaan. Makanya dia sempet ke sono. Iya. Terus menurut Mamang solusinya gimana? Ya solusinya mah cariin kerjaan lah buat si Pak Adel, biar ada kesibukan. Oh gitu? Jangan terlalu banyak waktu luang. Apalagi waktu luangnya diisi dengan hal-hal yang ya begitulah, tidak berguna. Ya saya emang gak bisa ngasih kerjaan, Mang. Kali Mamang bisa ngasih. Ya apa tuh? Saya aja kerjanya cuma ngangon domba, ngangon kambing. Oh, iya. Apa saya suruh dia ngangon bebek aja kali ya? Nah boleh tuh. Tapi saya takut. Takut kenapa? Ya takutnya bebeknya kalah berisik sama dia. Iya. Ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Kita desak Pak Deddy Mulyadi buat laporin balik si Adel Setiawan ini. Udah nggak usah mikirin laporan si Adel, nggak bakal ditindaklanjutin sama polisi, nggak ada unsur delik pidananya. Walaupun pendidikan gua rendah, orang kampung, bukan ahli hukum, tapi sedikit-sedikit gua tahu soal hukum. Yang harusnya melapor itu orang tua siswa yang di barak militer. Itu pun kalau ada unsur pidananya dan korbannya adalah anaknya. Ini si Adel siapa? Orang tua siswa di barak militer juga bukan. Warga Jawa Barat juga udah nggak diaku. Jadi mending sekarang kita desak nih, saranin Pak Deddy Mulyadi buat laporin balik si Adel Setiawan dengan pasal pencemaran nama baik. Kan si Adel bicara negara ini negara hukum, makanya jangan main-main sama hukum. Jangan asal laporin orang aja, bisa kena batunya lu Del. Kalau kata orang Sunda mah, tami yang malika betis, senjata makan tuan. Ingat Del, lu pasti ada apesnya. Walaupun niat lu entah apapun ada yang nyuruh, ingat lu ada apesnya, ada mantaknya. Kalau kata orang Sunda mah lu Del, hati-hati lu. Kata orang Jawa, jangan melawan orang baik. Ingat itu.
Kita desak pokoknya Pak Deddy Mulyadi buat laporin balik si Adel Setiawan. Mang, tahu ya Adel, Bapak Adel yang kemarin gencar banget mengkritisi Kang Deddy soal pengiriman siswa nakal ke barak TNI. Nah, baru-baru ini dia habis ngelaporin Kang Deddy ke polisi karena program mengirim siswa ke baraknya itu dianggap memuat unsur pidana. Saya jadi heran, penasaran sekaligus, siapa sebetulnya sosok di balik Adel ini? Ya, sampai-sampai Adel ini nekat gitu ngelaporin Kang Deddy ke polisi. Oke, kemudian simpatisan Kang Deddy bilang, ayo kita laporin balik aja dengan tuduhan pencemaran nama baik. Wah, ayo, Lupa like, comment, subscribe, dan share. Guys. Wow, keren ini. Cadas menggelegar, guys. Adel kembali laporkan Kang Deddy Mulyadi kali ini ke Bareskrim Polri. Setelah gagal kemarin tanpa tanggapan lapor ke Komnas HAM, kini lapor ke Bareskrim Polri. Kang Adel atau penasihat hukum Kang Adel, ini yang dilaporkan itu Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat. Bukankah jabatan gubernur itu melekat kepada seseorang? Para suhu ahli hukum bantu penjelasannya seperti apa ini. Unsur manakah yang memang masuk dalam unsur pidana? Dan pertanyaan yang kedua, apakah Kang Adel ini wali murid yang anaknya dikirim ke barak dan merasa dirugikan baik moral maupun material, atau hanya ikut-ikutan saja? Atau jangan-jangan kemarin waktu lapor ke Komnas HAM, followernya kurang banyak, sehingga bikin laporan baru agar followernya tambah. Kang Adel, ini yang nonton video ini aja gak akan jadi follower Kang Adel. Yang ada malah dia follow saya. Dia malah jadi dari follower saya. Berani taruhan. Coba para suhu, tolong kasih penjelasan. Maksudnya apa ini? Cari sensasi kah? Atau memang benar-benar ada unsur pidana yang dilanggar oleh Kang Deddy Mulyadi? Terus, kalau nggak ditanggapi sama Bareskrim, mau lapor kemana lagi? Kita akan tunggu laporan berikutnya dari Mang Adel. Untuk Bapak Adel Setiawan yang katanya orang tua murid yang gak setuju sama program barak militer Kang Deddy Mulyadi. Aduh, Bapak Adel ini kenapa sih? Ada sentimen apa sih Pak sama militer? Kayaknya anti banget tuh sama militer. Sampai-sampai bawa pasal tuh seakan-akan anak-anak itu disiksa di barak militer. Iya Pak Adel, saya tahu banyak banget opsi buat penanganan anak-anak nakal yang harusnya bisa dilakuin sama pemerintah. Tapi masalahnya yang mau gerak ya cuman Kang Deddy Mulyadi. Itu solusi nyata yang dilakuin sama pemerintah. Lagian kok saya lihatnya ibu-ibu di sebelah Bapak kok jauh lebih pinter. Ya walaupun kata Pak Adel si ibu ini gagal didik anaknya, udah nyerah. Tapi kok faktanya si ibu ini jauh lebih tahu gitu psikologis anak. Ya karena selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan sebagainya juga mempengaruhi Pak Adel. Susah dikontrol anak-anak kayak gitu, namanya pergaulan. Ya makanya udah bener banget dikirim ke barak militer, dikasih pelatihan. Bukan disiksa, jadi nggak akan ngelanggar HAM. BTW besok-besok ya nggak usah pakai batik kuning, batik merah dipakai.